Sejarah perkembangan masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada masa kerajaan di Nusantara. Perkembangan masyarakat Indonesia dapat ditelusuri sejak masa berdirinya berbagai kerajaan di wilayah Nusantara. Pada periode ini, kehidupan masyarakat mulai berkembang dalam satu sistem pemerintahan yang lebih teratur, serta memiliki struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang jelas. Sejumlah kerajaan besar yang pernah berkembang di Nusantara, antara lain Kutai di Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, Sriwijaya di Sumatera, dan Majapahit di Jawa Timur. Kerajaan-kerajaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat kekuasaan politik, tetapi juga menjadi pusat perkembangan kegiatan perdagangan, penyebaran agama, serta pertumbuhan kebudayaan. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang memiliki pengaruh besar dalam menguasai jalur perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, Majapahit mencapai masa kejayaannya pada abad ke-14 ketika dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dengan dukungan Mahapatih Gajah Mada. Pada masa ini, wilayah Nusantara telah menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai bangsa seperti India, Cina, dan Arab. Hubungan tersebut menyebabkan terjadinya proses pencampuran budaya yang terlihat dari masuknya pengaruh agama Hindu, Buddha, serta kemudian Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki peradaban sosial dan budaya yang berkembang sejak jauh sebelum kedatangan bangsa Barat. Yang kedua, itu ada masa penjajahan. Memasuki abad ke-16, wilayah Nusantara mulai didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris yang tertarik dengan perdagangan rempah-rempah. Kedatangan mereka pada awalnya bertujuan untuk berdagang, tetapi kemudian berkembang menjadi praktik kolonialisme. Belanda melalui organisasi dagang VOC secara bertahap berhasil menguasai aktivitas perdagangan dan kekuasaan politik di berbagai wilayah Nusantara. Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, pemerintahan kolonial dilanjutkan langsung oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa penjajahan ini, masyarakat Indonesia mengalami berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi. Kebijakan kolonial seperti sistem tanam paksa serta monopoli perdagangan menyebabkan penderitaan yang besar bagi rakyat. Kondisi tersebut memicu munculnya berbagai perlawanan dari masyarakat maupun para pemimpin daerah. Misalnya, Perang Diponegoro di Jawa, Perang Aceh di Sumatera, dan berbagai bentuk perlawanan lainnya. Walaupun sebagian besar perlawanan tersebut masih bersifat kedaerahan, pengalaman hidup di bawah penjajahan secara perlahan menumbuhkan kesadaran bersama di kalangan masyarakat bahwa mereka memiliki nasib yang sama sebagai bangsa yang tertindas. Selanjutnya itu ada masa pergerakan kemerdekaan. Pada awal abad ke-20, muncul fase baru dalam perjuangan rakyat Indonesia yang dikenal sebagai masa pergerakan nasional. Pada periode ini, bentuk perjuangan tidak lagi terbatas pada perlawanan bersenjata di daerah, tetapi mulai dilakukan secara lebih terorganisasi melalui pembentukan berbagai organisasi modern. Organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indistim Partij berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran nasional di tengah masyarakat Indonesia. Selanjutnya itu ada masa kemerdekaan. Puncak dari perjuangan bangsa Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945, ketika Soekarno bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya kekuasaan Jepang serta menjadi awal berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Meskipun demikian, setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih harus menghadapi berbagai tantangan, terutama usaha Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Periode setelah proklamasi dikenal sebagai masa revolusi fisik yang berlangsung antara tahun 1945 hingga 1949.
Pada masa ini, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan melalui pertempuran bersenjata maupun melalui jalur diplomasi. Yang selanjutnya yaitu masa reformasi. Setelah kemerdekaan Indonesia mengalami berbagai dinamika politik yang meliputi beberapa periode pemerintahan seperti masa demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga masa Orde Baru. Namun pada 1998 terjadi perubahan besar dalam sistem politik Indonesia yang dikenal sebagai era reformasi. Reformasi dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, tekanan dari masyarakat, serta tuntutan akan perubahan dalam sistem politik. Reformasi membawa berbagai perubahan signifikan dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat Indonesia. Beberapa perubahan tersebut antara lain meningkatnya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum yang lebih demokratis, penerapan otonomi daerah, serta pembatasan masa jabatan presiden. Reformasi juga memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan negara. Selanjutnya, masa Indonesia terkini. Pada masa sekarang, Indonesia terus berkembang sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat keragaman budaya yang sangat tinggi. Masyarakat Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan ekonomi, perubahan sosial yang cepat, pengaruh globalisasi, serta perkembangan teknologi yang semakin pesat. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam berbagai bidang seperti sumber daya alam, kekayaan budaya, dan perkembangan ekonomi. Keberagaman suku bangsa serta agama yang dimiliki masyarakat Indonesia dapat menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan bangsa. Oleh karena itu, perkembangan nasional tidak hanya berfokus pada kemajuan ekonomi, tetapi juga pada upaya memperkuat nilai persatuan, toleransi, dan keadilan sosial di tengah masyarakat.